Tak jauh dari Natuna, ini dia pangkalan militer Cina yang bisa mengoperasikan pesawat pembom nuklir strategis jarak jauh. Layaknya Amerika Serikat, Cina juga membuka pangkalan-pangkalan militernya di berbagai belahan dunia. Pembangunan pangkalan militer ini tentu untuk mendukung klaim Nendisland Cina. Pasalnya, klaim Cina tak main-main. Gegara Nendisland, Cina harus bersitegang dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, serta Brunei Darussalam agar bisa mengukuhkan klaimnya. Hal ini memaksa Cina sesegera mungkin untuk membangun postur angkatan perang yang kuat. Selain membangun berbagai alutsista, Cina juga harus menjaga kehadiran mereka di kawasan sengketa dengan melakukan patroli baik dari angkatan laut maupun Coast Guard-nya. Selain itu, Cina juga membangun berbagai pangkalan militer di sana, dan salah satunya bernama Very Close Reef atau Yongsu Reef. Mengutip Times, Very Close Reef adalah terumbu karang yang terletak di Kepulauan Spratly. Awal mula bercokolnya Cina di situ saat UNESCO pada tahun 1987 sepakat agar negeri Panda membangun sistem pengamatan permukaan laut global atau GLOS. Konstruksi pembangunan stasiun cuaca itu lantas selesai pada Agustus tahun 1988 dan memang digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Namun sialnya, UNESCO tidak sadar jika kemauan Cina membangun stasiun cuaca di situ karena ada udang di balik batu, yakni memperkuat posisi mereka di masa depan ketika mengklaim Laut Cina Selatan sebagai milik mereka. Usai terlanjur, lambat laun Cina melakukan reklamasi besar-besaran di Very Close Reef untuk membuat pulau buatan. Tujuannya sangat jelas, yakni mengubah atau menambah kapasitas agar menjadi pangkalan militer modern. Mereka membuat landasan udara sepanjang 3.300 meter, pelabuhan laut, serta garnisum militer. Sekarang ada 200 orang tentara Cina yang menjaga pulau itu. Selain Very, Cina juga membangun pangkalan militer di Makshift dan Subi Reef dengan kapasitas yang hampir sama. Pembangunan Very Close Reef selesai pada tahun 2016 dan setelah selesai, tentara pembebasan rakyat Cina langsung mendaratkan pesawat tempurnya sebagai uji coba landasan udara di pulau tersebut. Tak puas hanya dengan pesawat tempur, Cina juga mendaratkan pesawat komersil dari Hainan Airlines. Tujuan didaratkan pesawat sipil itu bukan mengangkut wisatawan, akan tetapi untuk uji coba pendaratan pesawat pembom jarak jauh Angkatan Udara Cina, Xianha-6N. Bomber itu mampu membawa rudal balistik Dongfeng 21D atau rudal supersonik CZ-100. Xianha-6N dapat terbang sejauh 6.000 km dengan combat radius mencapai 1.800 km. Sedangkan dua rudal di atas mampu menerjang sasaran sejauh 1.500 km jauhnya. Letak pangkalan militer ini nyatanya amat dekat dengan Pulau Natuna milik Indonesia. Jika jarak Very Close Reef hanya 405 nautical
atau sekitar 651 km dari Natuna. Jika yang ada di sana adalah pesawat pembom Xi'an H-6 dengan tentengan rudal balistik nuklirnya, maka Indonesia patut waspada. Sementara itu, pandemi COVID-19 telah melumpuhkan segala sektor kehidupan. Perekonomian negara merosot tajam, memaksa pemerintah untuk memangkas beberapa anggaran dan mengalihkannya. Virus corona yang kian mewabah di Indonesia membutuhkan pendanaan yang luar biasa dalam upaya mengatasinya. Indonesia bahkan memangkas anggaran pertahanan pada tahun 2020 lebih kurang sebanyak 588 juta US dollar. Kementerian Pertahanan yang semula memiliki anggaran 131,182 triliun rupiah, namun karena adanya wabah corona, anggaran tersebut disunat menjadi 122,447 triliun rupiah atau berkurang sekitar 8,734 triliun rupiah. Thailand juga telah mengurangi alokasi pertahanannya sebesar 555 juta US dollar. Malaysia, Vietnam, dan Filipina semuanya menghadapi tekanan yang serupa. Melansir dari The Interpreter, semua negara ini adalah kekuatan maritim utama di kawasan ini. Lebih sedikit pengeluaran pertahanan berarti akan lebih sedikit patroli di laut. Filipina telah memutuskan untuk membatalkan latihan tahunan Baltikatan 2020 yang akan melibatkan latihan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Australia. Namun pemangkasan anggaran ini terjadi pada saat ancaman keamanan maritim tumbuh di wilayah tersebut. Jika ada pandemi telah membuat bahaya keamanan di kawasan semakin menjadi-jadi, dalam beberapa bulan terakhir, di tengah wabah virus corona, pasukan Angkatan Laut Cina dilaporkan telah melakukan manuver intens di Laut Cina Selatan, tempat terjadinya beberapa klaim teritorial yang tumpang tindih dan sengketa. Seperti halnya Haiyang DZ-8, kapal penelitian pemerintah Cina yang melakukan survei di dekat Kapela Barat Malaysia yang dioperasikan oleh Petronas. Hal ini menciptakan ketegangan dengan pemerintah Malaysia. Dalam insiden yang lain, kapal penangkap ikan Vietnam ditenggelamkan oleh kapal pengawas maritim Tiongkok di perairan yang disengketakan. Cina juga telah berupaya untuk menghasut unit-unit administratif baru di Laut Cina Selatan. Tampaknya mengambil keuntungan dari posisi lemahnya negara-negara penuntut lainnya dalam upaya untuk memperkuat klaim Nendisland-nya sendiri. Meskipun Indonesia dan Cina belum memiliki sengketa maritim baru-baru ini, Indonesia sempat mengalami persinggungan tajam dengan Cina pada bulan Desember dan Januari atas patroli di Laut Natuna Utara sebelum skala wabah coronavirus menjadi jelas.